Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amar Katri, NIM 21030150035, kelas PJKRD. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang terdapat dalam mata kuliah psikologi olahraga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi sangat penting, yakni masalah self-talk and mental imagery. Jadi self-talk itu apa? Mental imagery itu apa? Nah, self-talk itu adalah merupakan salah satu teknik keterampilan mental dasar dalam latihan keterampilan mental. Itu adalah menurut Hardy and Jones. Nah, kemudian di dalam definisi menurut Moran pada tahun 2024 mengatakan bahwasanya self-talk itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, self-talk dapat dilakukan secara terbuka ataupun secara tertutup yang disampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, self-talk terdiri atas pernyataan yang ditujukan kepada diri sendiri. Selanjutnya, di dalam self-talk itu ada aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan agar mudah kita dapat. Nah, menurut Yusuf Hidayat pada tahun 2011 mengatakan bahwasanya ada 4 tips yang bisa kita lakukan dalam melakukan self-talk. Yang pertama, pernyataan dalam self-talk itu harus singkat dan sederhana. Kenapa? Karena dengan sifat yang singkat dan sederhana akan tetapi bermanfaat, yang mudah dipahami oleh seseorang yang kita sampaikan ke self-talk tersebut. Kemudian yang kedua, hubungan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Kenapa? Karena penyampaian self-talk itu harus sepemikiran dengan keterampilan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, waktu self-talk harus sesuai dengan peregangan tugas gerak yang sedang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, lakukan self-talk positif daripada self-talk negatif. Karena kenapa? Self-talk negatif itu tidak baik. Jadi alangkah baiknya self-talk negatif itu dihilangkan dan dimajukan, itu adalah self-talk positif. Oke, selanjutnya di dalam self-talk itu pasti ada negatif dan positif. Nah, pasti seringkali kita mendapat yang namanya self-talk negatif. Nah, bagaimana caranya jika self-talk negatif ini kita arahkan ke self-talk positif? Nah, ada 3 metode yang dilakukan untuk self-talk negatif itu kita arahkan ke self-talk positif. Yang pertama, istilah yang sering kita kenal yaitu yang namanya istilahnya counterine. Yang pertama itu counterine. Counterine itu apa? Jadi ketika atlet sadar bahwa dirinya mengungkapkan ungkapan yang negatif, maka ungkapan itu harus cepat atlet hentikan dan mengubah ungkapan tersebut ke ungkapan yang positif atau ke yang lebih rasional. Kemudian yang kedua, self-talk dengan menggunakan metode reframing. Reframing itu apa? Reframing itu adalah sebuah metode untuk melihat sebuah situasi yang berbeda dan lebih memiliki perspektif ke positif. Kemudian yang terakhir, metode yang bisa dilakukan yakni affirming. Metode affirming yakni menyuruh atlet untuk berlatih self-talk positif supaya menjadi kebiasaan. Langkahnya adalah atlet menulis kebiasaan-kebiasaan positifnya dibanding menulis kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Jadi itulah 3 metode yang bisa kita lakukan untuk mengubah self-talk negatif ke positif, yakni counseling, reframing, dan affirming. Mental imagery. Jadi mental imagery itu apa? Jadi mental imagery itu adalah merupakan salah satu teknik atau metode latihan keterampilan mental yang harus banyak dikuasai oleh seorang atlet, karena itu adalah sebuah pengendalian pikiran atau emosi dalam setiap atlet di setiap cabang olahraga. Kemudian selanjutnya menurut Setro Bioto menjelaskan bahwa apabila atlet melakukan latihan imagery secara otomatis, atlet tersebut akan melihat dirinya secara visual
atau bisa dilakukan atau bisa dibahasakan bahwasanya ketika dia melakukan latihan imagery, dia seperti melihat dirinya dalam video ataupun gambar. Seperti itulah ketika seseorang atlet melatih imagery. Kemudian selanjutnya di dalam mental imagery itu ada 5 golongan. Jadi menurut HAL 1998 dan Lane pada tahun 2001 mengklasifikasi bahwasanya latihan mental imagery itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, cognitive specific. Jadi yang pertama itu cognitive spesifik, yaitu latihan imagery yang khusus untuk keterampilan olahraga yang spesifik seperti tembakan bebas di dalam permainan bola basket. Kemudian yang kedua, cognitive general, yakni latihan imagery ini merupakan strategi yang dilakukan secara rutin seperti strategi pertahanan, strategi penyerangan seperti yang dilakukan dalam permainan sepak bola. Kemudian yang ketiga, motivational specific. Jadi latihan imagery ini dilakukan untuk menentukan tujuan secara spesifik dan membentuk perilaku yang berorientasi pada tujuan, seperti atlet angkat berat ini mencapai rekor angkatan atau memperoleh medali dalam kejuaraan-kejuaraan yang ada. Kemudian yang keempat, motivational general arousal. Jadi latihan imagery ini berhubungan dengan emosi atau performa seperti merasa gembira dan semangat ketika dalam melakukan pertanding di depan penonton yang banyak. Kemudian yang terakhir, yakni motivational general mastery, yakni latihan imagery ini terkait dengan penguasaan situasi olahraga seperti atlet sepak bola tetap fokus ketika berada dalam posisi yang dicaci maki, ketika direndahkan, dia mampu mengelola emosionalnya, kemudian pikirannya, hatinya. Itulah yang dimaksud dengan motivational general mastery. Jadi itulah penjelasan sedikit masalah self-talk dan mental imagery. Jadi ketika kita bagus dalam mengelola emosional, pikiran, hati, jadi dalam melakukan kegiatan yang ada pasti mudah dilakukan, pasti baik akhirnya. Itulah kenapa pentingnya melatih self-talk dan mental imagery. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.